Saat ini bangsa kita sedang dilanda perang opini antara kelompok anti-NKRI melawan pembela NKRI. Bangsa dan negara ini bukan hanya untuk kalangan tertentu, namun menurut Bung Karno, satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Janganlah kita sampai terbawa ke sana. Selama kita loyal pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, insya Allah Republik ini bisa kita kawal sampai kapanpun. Baik, izinkan sekarang kita mulai untuk meminta para narasumber. Tadi luar biasa, ada narasumber yang pertama adalah Bung Hendardi. Beliau juga pernah sekolah di ITB. Kemudian juga kita tahu bahwa Bung Karno pun pernah sekolah di ITB, gitu, jadi alumni ITB, Pak Sidarto. Dan kita terima kasih pada alumni-alumni perguruan tinggi yang lain, yang sama-sama mari kita berjuang untuk menjaga dan mengawal NKRI. Dengan kebersamaan kita akan menjadi negara yang kuat. Nah, kita langsung cepat saja, gitu. Bung Hendardi ini adalah pegiat atau katakanlah yang tidak henti-hentinya mengadakan sebuah penelitian, kajian, untuk mengingatkan kepada kita, hati-hati wajah IRT bisa merusak NKRI. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita ingin membuat sebuah pencerahan bagi kita semua, dan pencerahan dan mengingatkan bagi kita semua, dan juga seluruh anak bangsa ini, bahwa negara kita adalah negara yang memang didirikan atas keberbedaan, tetapi kita memiliki cita-cita yang satu. Kita buka dengan Bung Hendardi, bagaimana kira-kira peta mengenai IRT yang Anda lakukan, Anda kaji di dalam Setara Institute. Kami ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, dan kemudian juga lesson learn apa yang kita dapatkan, dan apa yang harus kita lakukan. Silakan Bung Hendardi. Ya, sudah ya. Ya, sudah. Ya. Silakan. Sudah. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih Prof. Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Pak Sidarto dan juga pembicara-pembicara yang lain, Mas Guntur, Ibu Ocha, serta itu ya, Solidaritas Angkatan 74. Ini adalah senior-senior saya. Waktu saya masuk masih botak ini, mereka sudah jadi aktivis di ITB. Selamat malam. Saya mencoba memberikan sedikit pengantar atau tentang wajah intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Republik ini. Dan mendiskusikan topik ini sebetulnya sangat aktual pada saat sekarang dengan kondisi kekinian kita yang hampir 15 tahun ini masih terus dirundung pada soal yang sama, meski dengan dinamika dan pemicu yang berbeda-beda. Ada apa soal yang sama itu? Apa yang disebut Prof. Dadan tadi, IRT, ya, intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Nah, saya akan memulai dengan beberapa pemaparan sebagai berikut. Yang pertama adalah soal begini, bangsa Indonesia itu dibentuk atas dasar kemajemukan, baik suku, agama, ras, dan etnis. Oleh karena itu, setiap usaha yang mendorong adanya penyeragaman atas nama apapun, maka ini mesti kita tentang. Karena itu merusak eksistensi bangsa dan bertolak belakang dari dalil terbentuknya bangsa ini, seperti yang Pak Sidarto tadi uraikan di awal. Jika pada masa Orde Baru kita diseragamkan atas nama stabilitas politik dan keamanan, pada hari ini sesungguhnya kita juga sedang berada di dalam perangkap politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas. Setiap yang berbeda dari agama mainstream maka akan dianggap sebagai sesat, menodai agama, dan kemudian sahih untuk dipersekusi. Sekalipun dalam agama dan kepercayaan yang lain, tindakan atau perilaku dan peristiwa tersebut merupakan bagian inherent ritual masing-masing agama. Kelompok yang mengusung politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas hari ini
bukan hanya mengimani klaim atas kebenaran secara pasif sebagai salah satu doktrin keagamaan, tetapi juga mengartikulasikannya di ruang publik dan mengancam secara terbuka dari setiap yang berbeda itu. Artikulasi terbuka inilah yang oleh kami setara institut disebut sebagai intoleran aktif. Sementara truth claim sebagai intoleran pasif. Yang kedua, sebagaimana menjadi perhatian kami juga, dan juga banyak organisasi lain, dialog guna membangun peaceful coexistence yang inklusif, penegakan hukum yang tegas atas berbagai tindakan politik penyeragaman, dan kepemimpinan toleransi di setiap jenjang pemerintahan dan institusi-institusi sosial adalah kunci bagi perdamaian lintas iman. Oleh karena itu, saya percaya dengan disiplin hak asasi manusia yang memberikan jaminan kebebasan pada setiap manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tanpa paksaan, bahkan termasuk juga bebas untuk tidak memeluk agama. Hak asasi manusia adalah nilai dan instrumen yang memastikan masing-masing orang bisa menikmati kebebasan tanpa campur tangan pihak lain. Dalam 15 tahun terakhir, dalam catatan kami dan beberapa organisasi, ini misalnya beberapa contoh kami kemukakan, lebih dari 500 rumah ibadah mengalami gangguan ya dari berbagai keyakinan. Tidak kurang dari 2.000 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan terjadi di Indonesia. Ada 421 perda diskriminatif, peraturan daerah diskriminatif, dan 17 produk hukum yang promotif terhadap intoleransi. Juga menguatnya konservatisme yang menjadikan kepatuhan buta atas agitasi-agitasi keagamaan di banyak sektor. Inilah saya kira tugas jangka pendek kita semua, utamanya tugas negara. Beberapa agenda mendesak adalah menyelesaikan pekerjaan rumah kita, menghapus berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, memastikan keadilan bagi semua agama atau keyakinan, dan melakukan pemulihan pelanggaran hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan. Berikutnya saya ingin menjangkau bagaimana hubungan intoleran dan radikalisme dan juga terorisme seperti yang juga tadi disampaikan oleh Pak Sidarto. Saya mencoba menyampaikannya dengan contoh peristiwa yang paling aktual, terutama tentang peristiwa FPI lah belakangan ini. Nah, dalam hukum itu ada prinsip equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Oleh karena itu, apa yang saat ini terjadi dan dialami oleh pimpinan-pimpinan FPI adalah bagian dari penerapan prinsip tersebut. Mesti dilihat semacam itu. Jika ada tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan FPI dan anggota-anggotanya, maka dengan bukti yang cukup, ini aparat hukum dalam hal ini Polri bisa melakukan tindakan hukum. Justru kalau mereka tidak melakukan tindakan hukum, bisa dianggap sebagai pengistimewaan atau diskriminasi. Nah, perlu diketahui, di dalam, saya suka mengambil contoh ini karena perlu kita ketahui bahwa sejarah dari organisasi ini, FPI, lekat dengan kultur kekerasan. Ini yang harus menjadi perhatian banyak pihak. Organisasi yang membenarkan praktek-praktek kekerasan tentu saja mengandung bahaya laten. Nah, karena agenda-agenda FPI yang intoleran, seperti perusakan tempat ibadah, persekusi terhadap Ahmadiyah misalnya, sweeping
atau juga dulu yang cukup heboh ada kejadian Monas ketika mereka menyerang anggota-anggota organisasi masyarakat lainnya, NGO, ya, dan segala bentuk tindakan intoleransi dan kekerasan yang diperagakannya, maka saya mengkategorikan FPI sebagai organisasi intoleran. Inilah contoh ya, sebagai organisasi itu FPI adalah organisasi intoleran dalam pendapat saya. Lalu apakah berbahaya organisasi dengan tipologi ini? Sebenarnya sepanjang tindakan-tindakan hukum yang tegas itu dilakukan, maka penanganan itu cukup menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau jenis pidana lain yang di dalam sejumlah undang-undang. Akan bergantung pada konteks tindak pidananya. Ini ada guru saya, Prof. Harkirisuti, kalau masih ada, beliau pasti lebih bisa menjelaskan. Yang menjadi concern saya adalah bahwa intoleransi itu adalah tangga menuju terorisme. Sekalipun tidak selalu yang intoleran itu bisa bertransformasi menjadi teroris, namun kami pernah melakukan setidaknya 2 riset ya soal ini. Yang pertama pada 2010 itu kami bukukan dengan judul Wajah Para quote and quote Pembela Islam. Ya, dan yang kedua riset tentang transformasi dan radikalisme dari radikalisme menuju terorisme pada tahun 2012, dan keduanya kami bukukan tapi bukunya laris manis jadi sudah habis. Dalam riset yang kedua ini, Setara Institute menguji tesis, apakah aktor-aktor intoleran bisa bertransformasi menjadi terorisme. Ternyata dari proses studi profiling atas 3 aktor terorisme, ditemukan bahwa transformasi itu nyata. Tidak mungkin orang menjadi teroris tanpa intoleran terlebih dahulu. Sekalipun tidak semua yang intoleran itu kemudian menjadi teroris. Nah, hal ini juga diperkuat dengan paparan Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dengan penelitian UI yang menyebutkan 37 anggota atau pengurus atau yang terlibat di dalam FPI itu kemudian terlibat di dalam terorisme, 37 orang. Yang riset yang baru-baru ini, yang aktual. Saya kira itu membantu menjelaskan pada kita tentang hubungan-hubungan ini. Nah, atas dasar riset itu dan juga penelitian dari Pak Benny Mamoto lewat UI, Setara Institute atau kami meyakini bahwa intoleransi adalah tangga pertama menuju terorisme. Dan terorisme adalah puncak dari intoleransi. Jadi ada intoleransi, dia menuju radikalisme, dan radikalisme kemudian menuju terorisme. Ya, meskipun demikian, sekali lagi ingin saya tegaskan, tidak semua jenis tindakan itu dimasukkan dalam satu keranjang yang sama, artinya ditangani dengan landasan hukum yang sama. Ya, dan juga tidak semua yang intoleran itu kemudian menjadi teroris. Tentu penanganannya itu sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan. Ini saya kira penting saya sampaikan kepada mereka yang kerap mengkritik bahwa mengaitkan intoleransi dengan terorisme itu adalah keliru dan membahayakan. Saya kira tidak. Kami membuktikannya dengan riset. Kami memahami bahwa derajat intoleransi juga berbeda-beda tentunya, yang tentu tidak bisa kita pukul rata. Seperti saya singgung tadi, saya membaca temuan studi yang dilakukan oleh Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian
Terorisme Universitas Indonesia, Pak Benny Mamoto, ternyata ada 37 aktor terorisme pernah menjadi anggota dan atau pengurus FPI. Temuan ini saya katakan tidak bisa memperlakukan FPI seperti penanganan biasa. Nah, terakhir saya kira atas dasar fakta dan pemikiran-pemikiran di atas, saya kira kita tidak punya banyak pilihan, kecuali pertama, memastikan kepemimpinan toleransi menjadi mainstream, arus utama di dalam tata kelola pemerintahan di semua level. Yang kedua, kita mendukung penegakan hukum atas berbagai tindakan intoleran. Dan yang ketiga, secara terus-menerus menyemai kesadaran bertoleransi melalui proses-proses edukasi, baik melalui jalur formal di sekolah-sekolah, maupun seminar, dialog, dan pemberdayaan wacana secara terus-menerus. Demikian saya kira yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih, Prof. Dadan. Saya kembalikan. Terima kasih Bung Hendardi yang sangat jelas memberikan pada kita juga hasil-hasil kajiannya. Ada beberapa yang kami catat dan nanti mungkin menjadi bahan diskusi dan juga bahan pembelajaran kita. Hati-hati, intoleransi merupakan anak tangga menuju terorisme. Dan terorisme itu adalah merupakan langkah kehancuran sebuah negara. Barangkali begitu kalau kita lihat. 3 langkah yang coba disampaikan adalah bagaimana kemudian kita ini memastikan kepemimpinan toleran. Nah, kepemimpinan toleran menjadi anutan kita. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap semua langkah-langkah yang intoleran yang ada di negara kita, karena kita negara hukum. Dan ketiga, bagaimana meningkatkan kesadaran, sikap toleransi terus-menerus melalui literasi, edukasi, dan sebagainya. Terima kasih Bung Hendardi, nanti kita harapkan kalau tadi Pak Sidarto mungkin di tengah-tengah nanti akan ada acara lain, kami ucapkan terima kasih Pak Sidarto. Kalau Pak Sidarto masih bisa hadir dengan kami, terima kasih juga nih luar biasa. Mereka mengatakan bahwa beberapa kawan mereka itu sudah direkrut sejak mereka tuh di SMA. Kepada mereka sudah dikatakan bahwa mereka dikader secara khusus untuk masuk ke dalam perguruan tinggi dan kemudian diproyeksikan untuk menguasai organisasi kemahasiswaan. Walaupun mereka itu terang-terangan menggunakan fasilitas dan pembiayaan perguruan tinggi, namun mereka itu seringkali nggak pernah dianggap sebagai gangguan di perguruan tinggi. Walaupun secara nyata telah menggerus kinerja perguruan tinggi sebagai yang core bisnisnya pendidikan,